Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak lupa terus berdoa agar kita cepat ataupun musibah ini cepat berlalu sehingga kita dapat belajar tatap muka seperti biasa. Oke. Untuk kelas 8 di pertemuan pertama yaitu membahas tentang berita, menentukan unsur-unsur teks berita, yaitu berita seputar Indonesia. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini ialah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi baik yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajarannya ialah siswa mampu menentukan unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Judul besarnya yaitu menentukan unsur-unsur berita. Sebelum kita masuk kepada materi kita kali ini, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan berita tersebut. Oke, berita. Berita ialah informasi tentang peristiwa terkini. Ini dapat diberikan melalui banyak media yang berbeda, dari mulut ke mulut, percetakan, sistem pos, penyiaran, komunikasi elektronik, atau melalui kesaksian para pengamat dan saksi peristiwa. Jadi, berita itu merupakan suatu informasi terkini, aktual ataupun faktual. Aktual itu maksudnya yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan, sedangkan faktual itu adalah yang benar kejadiannya. Itulah yang dimaksud dengan berita. Unsur-unsur berita itu memiliki rumus dalam versi Indonesianya yang disingkat dengan adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Sedangkan versi untuk Inggrisnya yaitu 5W plus 1H, yaitu what, where, when, who, why, how. Mari kita perjelas. Kata apa? Apa di sini ialah untuk menanyakan peristiwa yang terjadi atau hal yang diberitakan. Di mana kata di mana di sini tujuannya adalah untuk menanyakan lokasi atau tempat peristiwa terjadi. Sedangkan kapan, kata kapan di sini ialah menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Jadi ini berhubungan dengan keterangan waktu. Lanjut, siapa? Siapa di sini ialah yang berhubungan dan tujuannya itu terlibat kepada tokoh yang mengalami ataupun orang yang terlibat terhadap peristiwa tersebut. Kemudian mengapa? Kata mengapa di sini menanyakan alasan terjadinya peristiwa. Ya, sedangkan yang terakhir bagaimana di sini menanyakan tentang proses. Mengapa? Berarti dia menanyakan sebab, sedangkan yang bagaimana di sini ialah tentang menanyakan proses kejadian peristiwa tersebut. Lanjut, bacalah berita berikut dengan baik. Ya, ini contoh berita yang ada di buku BSE kalian, coba dibuka, kemudian lihat tentang macetnya penyeberangan pelabuhan Merak. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9, bahan sembako atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 hingga 20 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut, seperti di Pelabuhan Merak, menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal.
Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa supir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk ke kapal. Oke, inilah berita tentang macetnya pelabuhan Merak. Kemudian unsur-unsur berita dari yang kita baca tadi. Yang pertama itu ialah peristiwa apa yang terjadi. Jawabnya ialah yang bagian nomor 1, dia merupakan unsur apa. Kata apa di sini jawabannya ialah padatnya pelabuhan Merak. Menanyakan peristiwa yang terjadi. Peristiwanya ialah tentang padatnya pelabuhan Merak. Yang kedua, di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Tempat kejadian peristiwa yaitu di pelabuhan penyeberangan Merak. Kemudian yang ketiga, kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran Sabtu 15 November. Jadi di sini menjelaskan kapan ataupun keterangan waktu peristiwa terjadi. Kemudian siapa? Tokohnya yang terlibat di dalam berita ini siapa? Yaitu truk-truk pengangkut barang non-sembako. Yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Kenapa? Apa sebabnya? Karena adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 hingga 25 November. Jadi di sini ini penyebab. Sedangkan yang terakhir, bagaimana di sini adalah proses. Bagaimana proses terjadi? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena bagaimana di proses peristiwa itu terjadi? Proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Ya, jadi inilah dia contoh dari menentukan unsur-unsur berita, yaitu tentang padatnya pelabuhan Merak. Kemudian di sini kalian coba untuk berlatih menentukan unsur-unsur teks berita. Beritanya ini dia, terjaring razia masker, ibu bawa balita dikenai sanksi sosial. Jadi ini kan teksnya nanti ibu kirimkan lagi dalam bentuk file lagi tentang berita ini agar kalian lebih jelas untuk membacanya. Contohnya sama pengerjaannya, cara pengerjaannya itu sama seperti tentang berita padatnya pelabuhan Merak. Jadi sampai di sini dulu pertemuan pelajaran bahasa Indonesia yang pertama kalinya ini. Jika ada kekurangan atau tidak paham, silakan hubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.